Bagaimana Romo? Untuk sebuah kebutuhan yang mendesak dan harus dilakukan, aku bisa memahami bila harus segera ditunjuk pengganti Nak Prabu Mantu. Bagaimana dengan Kanjeng Ibu? Siapapun yang ditunjuk, apabila tiba saatnya nanti Sang Prabu pulih, maka kekuasaan itu harus dikembalikan lagi kepadanya. Sementara itu, Dyah Madu Dewi merasa tidak ada gunanya berpendapat beda apabila ibunya telah merestui. Brema Taun yang duduk di sebelahnya menggenggam erat tangannya, menyadarkan istrinya itu untuk tidak perlu melawan atau berbeda pendapat. Sejak awal pembicaraan, Brema Taun tidak berkata apapun karena sebagai menantu, ia sadar untuk tidak perlu ikut campur urusan dari keluarga utama itu. Sikap yang sama juga diambil oleh Singawardana maupun Raden Larang. Sejak awal pertemuan, baik Singawardana maupun Raden Larang menempatkan diri untuk tidak menyampaikan pendapat apapun kecuali mereka diminta. Aku merestuinya. Tetapi diingat, apabila Sang Prabu pulih, maka kekuasaan itu harus dikembalikan lagi kepadanya. Kembali, kini Dyah Wiyat memberikan tekanan. Semua terlihat sepakat dengan syarat itu. Apabila Sang Prabu sembuh dan pulih kembali keadaannya seperti sedia kala, maka kekuasaan itu akan dikembalikan lagi kepadanya. Itu kalau Sang Prabu sembuh. Ucapan dalam hati itu bergema di benak Emban Ragaweni yang sedang menunduk. Emban yang banyak akal itu tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Berdesir tajam kini isi dada Kusumawardhani yang memergoki senyum yang terlihat sekilas itu. Kusumawardhani yang mampu menebak alasan apa di balik senyum itu segera gelisah bukan kepalang. Himpitan itu serasa tidak henti-hentinya. Dengan kasat mata, Kusumawardhani melihat ibunya berperan mengamankan agar jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Wirabumi. Sementara Emban Ragaweni berperan untuk memastikan agar Prabu Hayam Wuruk jangan sampai bangun lagi. Untuk menjamin jangan sampai Prabu Hayam Wuruk bangun lagi, Emban Ragaweni mungkin bisa meracunnya. Bibi Ragaweni sanggup melakukan itu. Berencana membunuh Ibu Biniaji pun, ia sanggup melakukannya. Dan itu terbukti telah ia lakukan. Dengan jelalatan, Kusumawardhani memandang siapapun. Atas nama kecurigaan yang amat ia yakini keberadaannya itu, Kusumawardhani ingin berteriak keras menyampaikannya. Namun lagi-lagi Kusumawardhani harus melihat kenyataan betapa tidak ada gunanya ia melakukan itu. Tidak mungkin ada yang akan percaya kepadanya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kusumawardhani kini mengeluh dengan lunglai. Wajah suaminya membayang, disusul wajah romonya yang terlihat membeku. Kecemasan yang amat sangat tertuju pada dua orang itu. Pada suami yang nasibnya telah dipastikan, juga pada romonya yang nyawanya berada di ujung tanduk. Hening yang menyeruak itu kini kembali pecah oleh Sri Sudewi. Bagaimana dengan pendapat Kakang Mataun? Brema Taun kini kaget. Ia tidak menyangka akan dimintai pendapat oleh iparnya itu. Namun Brema Taun tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk kemudian menjawabnya. Aku sependapat dengan Ibu Suri. Dyah Kusumawardhani kini merasa dadanya semakin sesak. Temanten baru yang kehilangan suami dan sedang dirundung sesak nafas itu melihat seorang demi seorang dari kerabatnya
tidak seorang pun yang bersikap berbeda dari ibunya. Satu-satunya yang agak merawan arus hanyalah Madu Dewi. Akan tetapi bibinya itu tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan perlawanan. Semua sepakat bulat menganggap romonya telah mati. Kusumawardhani tidak bisa kini mencegah air matanya yang mengembun dan kemudian bergulir merambati pipi-pipinya. Lalu siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan Sang Prabu? Pertanyaan itu akhirnya pecah. Udara tiba-tiba bergoyang oleh angin yang berembus kuat merontokkan lembar-lembar daun maja yang menguning. Angin yang berhembus sedikit agak kuat itu telah membangunkan sepasang burung hantu yang tidur berdampingan dan berhimpitan di dahannya. Tersentak, pertanyaan yang menyengat itu dilontarkan oleh Sri Kertawardhana. 2 ekor cecak yang tengah merayap di permukaan atap tiba-tiba saja terpeleset jatuh. Menjauh di sudut alun-alun, seekor kuda entah milik siapa sedang terlepas dan menikmati kebebasannya. Kuda itu kemudian berderap kencang ke sana kemari. Tidak terkecuali Sri Sudewi, Dyah Wiyat, Emban Ragaweni, Raden Kudamerta, Dyah Nirtaja dan suaminya, juga Madu Dewi dan Duhitentu Dewi, serta masing-masing suaminya terkejut oleh pertanyaan itu. Bukan semata-mata isi pertanyaannya yang mengagetkan, namun bahwa Sri Kertawardhana yang bertanya itulah yang sangat mengagetkan mereka. Sri Kertawardhana merilik tajam kemana-mana, menawarkan pisau tajam yang berkilat mengkilat, menawarkan pada siapapun yang ingin disayat-sayat. Siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan anakku? Tanya kakek pikun yang telah belum lama ditinggal mati oleh istrinya itu. Sri Sudewi kini menjadi amat gugup. Terbungkam kini mulut perempuan itu. Sri Sudewi tidak menyangka mertua yang semula akan diabaikan itu ternyata sedang genap pikirannya. Tatapan mata tajam mertuanya tidak ubahnya pisau belati yang menikam langsung ke ulu hatinya. Lirikan sekilas yang jatuh ke arah kanannya menyebabkan Dyah Wiyat merasa tidak enak hati. Rasa bersalah itu tumbuh mekar beranak pinak, menyebar berkembang biak, tumbuh amat cepat bagai jamur merang. Kenapa kalian diam? Apakah pertanyaanku terlalu sulit untuk dimengerti? Tanya Sri Kertawardhana. Pertanyaan yang sangat waras itu menyebabkan Dyah Wiyat dan suaminya saling memandang. Wibawa Sri Kertawardhana yang demikian besar telah menyebabkan siapapun kini menjadi mati kutu. Wikramawardhana juga merasa ciut nyalinya ketika kakeknya memandang lurus kepadanya. Kegelisahan yang senada dirasakan pula oleh ibu dan ayahnya. Dalam keadaan yang demikian, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari merasa tangannya mulai basah. Apakah Hayam Wuruk tidak akan bangun lagi? Hah? Apa dia tidak akan bangun lagi? Sri Kertawardhana kini menekan dengan lebih tajam. Raden Larang yang sedang kejatuhan tatapan matanya kemudian bergegas menyembah. Amat takzim ketika ia meletakkan kedua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Maka pertanyaan itu telah menyebabkan tidak ada seorang pun yang tidak merasa bersalah. Pertanyaan itu sekaligus membelejeti hati dari Sri Sudewi yang terlihat betapa jahatnya. Ia sebagai menantu yang tega-teganya menelikung, merampas kekuasaan dari suaminya dan sekaligus menghakiminya sebagai orang yang tidak bisa diharapkan lagi. Kusumawardhani yang terlonjak berharap kakeknya akan mempengaruhi isi dari pertemuan itu. Namun rupanya harapan itu sia-sia. Bagaimanapun juga terjadi pada orang pikun, ada kalanya isi benaknya genap dan ada kalanya menghilang. Bangunkan segera Hayam Wuruk. Ayo cepat.
Bangunkan segera Hayam Wuruk. Lanjut kakek tua itu lewat suaranya yang keras. Emban Ragaweni tidak berkedip dalam memandang mantan suami Prabu Putri Sri Kitarya yang duduk lunglai dengan kedua tangan yang menggantung di kanan dan kirinya itu. Emban Ragaweni tidak menyembunyikan senyumnya. Dugaannya ternyata benar. Bangunkan segera Hayam Wuruk. Hari sudah siang. Sangat tidak baik bagi seorang raja bangun kesiangan. Seorang raja tidak boleh bermalas-malasan. Para emban juga tidak boleh bermalas-malasan. Para prajurit harus rajin bekerja di sawah. Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi menghirup tarikan nafas panjang untuk mengisi segenap lorong paru-parunya. Sejalan dengan rasa lega melihat keadaan waras itu rupanya hanya sesaat, karena setelah ucapan yang mulai melantur itu, Sri Kertawardhana kembali tergulai. Sri Sudewi yang menoleh ke belakang mendapati Emban Ragaweni menggeleng sangat pendek. Isyarat itu disamarkan dengan ia menyembah. Apabila tidak ada seorang pun para kerabat istana yang melihat sikap itu, sebaliknya Dyah Kusumawardhani melihat dengan tegas dan jelas. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Romo, kata Dwi Tentu Dewi memecah keheningan. Lalu siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan Kakang Prabu? Sri Sudewi kini memandang iparnya. Namun pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dilontarkan. Semua orang sudah tahu jawabannya. Untuk menyelamatkan Mojopahit, untuk menghadang Brewirabumi, satu-satunya nama yang layak ditandingkan hanyalah Wikramawardhana. Apa pendapatmu, Kusumawardhani? Kusumawardhani kini terlonjak. Dyah Kusumawardhani tidak menyangka akan kejatuhan pertanyaan itu. Perempuan yang sedang amat bersedih itu kemudian menoleh pada bibinya, yaitu Dyah Madudewi yang memandangnya dengan tidak berkedip. Dengan amat santun, Sekar Kedaton Mojopahit itu merapatkan kedua telapak tangannya dan menggerakkannya ke ujung hidung. Dyah Kusumawardhani mengarahkan sembah penghormatannya itu kepada Dyah Madudewi dan melanjutkan dengan menyembah kakek dan neneknya. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa dan Raden Kudamerta mengangguk bersama sebagai balasannya. Pendapat yang mana, Bibi? Tanya Kusumawardhani. Rupanya tanpa disadari siapapun, pendapat Kusumawardhani menjadi amat penting dan ditunggu-tunggu. Kusumawardhani adalah anak kandung dari sang raja, maka sebenarnya ia adalah orang yang paling berhak untuk mendapat pelimpahan hak ketika romonya berhalangan. Di masa lalu, Mojopahit memiliki masa gilang gemilang meskipun dipimpin oleh raja perempuan, Raja Kembar Sri Kitarya yang dikaruniai gelar Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyah Wiyat yang diberi gelar anugerah Raja Dewi Maharajasa. Kakak beradik itu mampu menjalankan pemerintahan yang tentram, aman dan damai hingga mengantarkan segenap rakyat Mojopahit untuk hidup makmur serba berkecukupan. Nun jauh sebelumnya juga ada kisah raja perempuan yang bernama Sima dari negeri Kalingga yang memerintah dengan amat tegas, yang kemudian sanggup menghukum potong tangan pada adiknya sendiri yang telah melakukan kesalahan. Kini ketika romonya sedang sakit dan dianggap tidak mampu menjalankan tugas, bukan dirinya yang akan ditunjuk sebagai penggantinya. Sebagai perempuan, ia tidak percaya sebesar kepercayaan yang dulu pernah diberikan kepada nenek-neneknya meskipun ia adalah seorang anak raja. Segenap Pahom Narendra kini sepakat menunjuk Wikramawardhana yang untuk menyempurnakan bahkan telah merancang perjodohan dengannya. Sekar Kedaton Kusumawardhani kemudian mengarahkan pandangan matanya ke segala arah. Ketika pandang mata itu jatuh ke wajah Emban Ragaweni,
sebuah isyarat yang sangat dimengerti artinya datang dari perempuan itu. Tangan yang digerakkan seolah pisau yang memotong leher amat jelas artinya. Apabila Kusumawardhani berbuat macam-macam, nyawaku dan Narapatya menjadi taruhannya. Isyarat itu telah menyebabkan Kusumawardhani menggigil setelah sekian lama dibuat menggigil oleh Emban Ragaweni. Kuserahkan sepenuhnya segala keputusan pada Pahom Narendra, kata Kusumawardhani dengan setengah berbisik. Sri Sudewi mengangguk senang ketika memperoleh jawaban itu. Namun bagi Madu Dewi, jawaban itu sungguh mengagetkan karena tidak menduga Kusumawardhani sama sekali tidak melakukan perlawanan. Termasuk kau setuju jika Wikramawardhana yang akan dipilih menjadi pemegang kuasa, sementara Ramamu masih berhalangan. Lagi-lagi Kusumawardhani mengangguk. Sungguh itu adalah sebuah sikap yang mengagetkan. Di tempat duduknya, Emban Ragaweni tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya melalui senyum kemenangan yang diumbar dengan lugas. Sikap Kusumawardhani yang pasrah itu justru menyebabkan Dyahuyat Raja Dewi Maharajasa terhentak. Dengan takjub, Raden Kudamerta memandangi cucunya itu. Ke arah ibunya, Kusumawardhani kini merapatkan kedua telapak tangannya. Apa kau tidak punya permintaan, Kusumawardhani? Tanya Sri Sudewi. Kusumawardhani kembali merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap santun. Kusumawardhani kini mengangguk. Agar tidak berlarut dan semua yang dikehendaki Pahom Narendra terwujud, aku minta hari ini juga wisuda penunjukan Dimas Wikramawardhana dilaksanakan. Akan tetapi, bahwa akulah sebenarnya yang berhak, meskipun hanya sepenginang waktu. Aku juga ingin merasakan dinobatkan menjadi Prabu Putri, yang nantinya kekuasaan itu akan kuserahkan pada Dimas Wikramawardhana, yang akan menggelar pemerintahan atas namaku. Sri Sudewi kini tersenyum. Permintaan anak perempuannya itu bukanlah permintaan yang sulit dipenuhi, seperti permintaan memetik bintang atau mengambil mentari di langit. Semua pihak akhirnya bahkan bisa memahami keinginan dari Kusumawardhani itu memang adalah sebuah keharusan. Sama sekali tidak ada alasan bagi Wikramawardhana untuk naik tahta karena hak itu ada pada anak kandung sang raja. Agar alasan itu ada, bahkan dirancang sebuah perkawinan di antara mereka. Dengan demikian, alasan penunjukan dirinya adalah nama istrinya. Maka apabila Dyah Kusumawardhani ingin dinobatkan meskipun hanya sepenginang adalah sangat wajar, karena hanya Dyah Kusumawardhani yang berhak menyerahkan kekuasaan itu. Waktu kini bergerak dengan sangat lambat. Sejenak kemudian hiruk pikuk terjadi ketika berita itu kemudian menyebar. Tidak ada berita yang begitu menyentak daripada ketika woro-woro itu diundangkan oleh para prajurit. Gajah Henggon sama sekali tidak menyangka putusan penggantian pusat kekuasaan itu benar-benar dilakukan. Dalam hatinya, Mahapatih tua itu sangat menyayangkan sikap dari para kerabat istana yang telah mengambil keputusan demikian gegabah, yang telah menganggap sang raja yang sakit itu tidak akan mungkin sembuh kembali. Kaget geger genjik boyang-bayingan para emban penghuni istana kanan ketika mereka kemudian juga mendengar berita itu, yang juga sama sekali tidak menyangka bakal terjadi perebutan kekuasaan yang demikian dahsyat. Beberapa hari sebelumnya, Brewira Bumi menggelar kekuatan. Kini perbuatan anak raja dari istri muda itu dibalas dengan telak oleh Sidang Sabta Prabu. Amankan istana, segera.
perintah itu datang dari Empu Tanding, Reda Mantri Empu Tanding yang meskipun bukan berasal dari kalangan keprajuritan, karena pengaruhnya yang luar biasa di kalangan para pimpinan prajurit, ia mampu menggerakkan prajurit dari beberapa bangsa kesatrian. Gelombang demi gelombang para prajurit bersenjata itu mengamankan tatak Rambat Balemang Nguntur dan setiap sudut istana yang akan digunakan untuk mewisuda raja yang baru, pengganti dari sang Prabu Hayam Wuruk yang tengah sakit. Apalagi ketika Laksamana Nala juga kemudian menjatuhkan perintah yang senada. Kuasai kota raja. Segenap prajurit yang sependapat dengan kita langsung saja memasang gelar Cakrabyuha, siap dan siaga untuk menghadapi mereka yang mencoba-coba akan membatalkan penobatan itu. Letakkan pasukan yang siap untuk menghadapi apapun itu tepat di depan Purawaktra. Dengan amat cekatan, para prajurit itu melaksanakan tugas mereka. Maka hanya dalam waktu yang sangat singkat, para prajurit yang memberi dukungan penuh pada keputusan yang diambil oleh Bahum Narendra Sabta Prabu itu segera menggelar kekuatan dan berada dalam kesiagaan tertinggi. Didahului macam itu, golongan yang sebelumnya menggelar unjuk rasa itu tidak mampu untuk mengembangkan diri. Undangan melalui mulut ke mulut disebar. Sesak kini nafas Mahapati Gajah Enggon ketika kemudian diminta hadir di tatak Rambat untuk menyaksikan penobatan itu. Mahapati Gajah Enggon yang sedang berada di Bale Jene menunggui Gusti Prabu Hayam Wuruk kini hanya bisa menarik nafas yang berat. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti Prabu? Tanya Gajah Enggon. Namun Prabu Hayam Wuruk tidak menjawab pertanyaan itu. Prabu Hayam Wuruk membeku seperti mayat yang telah koncatan nyawa dari raganya. Meskipun merasa ada yang tidak benar dalam penobatan itu, terutama manakala dikaitkan dengan raja yang masih hidup, Gajah Enggon tidak mungkin untuk menolaknya. Tanpa harus berganti pakaian sebagaimana mestinya, manakala menghadiri acara semacam itu, Mahapati Gajah Enggon mengayunkan langkah kakinya menuju tatak Rambat Balemang Nguntur yang tengah sesak berjejal-jejalan oleh ribuan manusia. Gajah Enggon melihat Laksamana Nala dan Empu Tanding telah hadir terlebih dulu. Namun Gajah Enggon di situ tidak melihat Bre Wirabumi. Di sela-sela kerumunan para prajurit yang berjejal, terlihat pula Bre Gajah Narapati yang nampaknya ingin mengikuti apa yang sedang terjadi di tempat itu. Bre Gajah Narapati berpakaian sangat sederhana sebagaimana kebiasaannya. Namun dengan wajah yang tampan dan sangat khas itu, pemuda itu dengan mudah untuk dikenali. Benar-benar gila, gumam Mahapati Gajah Enggon. Gajah Enggon masih menebarkan pandangan matanya ke segala arah. Namun ia tetap tidak berhasil untuk menemukan Bre Wirabumi. Bahkan Senopati Dipo Manguri yang ditugasi untuk mencarinya pun juga tidak nampak batang hidungnya. Mahapati Gajah Enggon sama sekali tidak menyadari sebuah masalah yang sangat genting sedang terjadi di Istana Kanan. Ratusan prajurit telah mengepung istana itu dengan rapat, tidak memberi kesempatan pada para penghuninya untuk menyelamatkan diri. Ratusan prajurit itu telah menelanjangi senjata mereka, panah-panah yang telah dipasang di busur mereka siap untuk segera dilepas. Ada apa ini? Teriak Bre Wirabumi yang keluar dari pintu. Para emban yang mengabdi di Istana Kanan itu kini terlihat ketakutan. Bre Wirabumi sama sekali tidak gentar meskipun ratusan anak panah itu terarah ke tubuhnya. Padahal apabila aba-aba untuk menghamburkan anak panah itu dilakukan, nasib Bre Wirabumi yang dilecehkan dengan nama olok-olok Menak Jinggo itu bakal seperti Abimanyu yang gugur dalam laga Baratayuda.
Seluruh tubuhnya akan dijejali oleh anak panah yang jumlahnya tidak terhitung. Raden, kami mendapat perintah untuk meminta Raden tidak meninggalkan istana. Kalau Raden memaksa, maka kami mendapat wewenang untuk tidak segan-segan melukai Raden. Bre Wirabumi memicingkan mata dan mendapati kenyataan betapa keadaan itu benar-benar tidak main-main. Para prajurit yang mengepung istana kanan itu diyakini benar-benar akan membunuhnya apabila ia akan melawan. Silakan Raden masuk ke dalam rumah. Dan Raden jangan berpikir untuk keluar sampai Sidang Pahum Narendra itu berhasil mengambil sebuah keputusan. Bre Wirabumi kini menebarkan pandangan matanya. Merasa tidak ada pilihan lain, anak kandung sang raja dari istri muda itu kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya. Paling tidak, Bre Wirabumi tidak perlu mengkhawatirkan ibunya yang sedang berada di balik jeni karena harus menjalani perawatan kakeknya setelah terpatuk ular berbisa. Bre Wirabumi yang kembali masuk ke dalam rumah kemudian bergegas menuju ke bilik pribadi romonya. Pintu dikunci dengan sangat rapat. Pintu yang tebal dan kuat itu menyebabkan siapapun tidak mungkin masuk ke bilik itu dengan mudah. Bre Wirabumi kemudian mendekati sebuah meja batu dan menggesernya dengan kuat. Ketika melihat lorong bawah tanah yang berasal dari balik meja itu, Bre Wirabumi kemudian membayangkan bagaimana dulu kala Prabu Jayanegara yang dipandu oleh seorang prajurit dari Kesatuan Bayangkara yang berpangkat bekel bernama Gajah Mada meloloskan diri dari kejaran Dharma Putra Wineh Sukarakrian Kuti dan teman-temannya. Dengan menggunakan obor, Bre Wirabumi kemudian memasuki terowongan dalam tanah itu. Apa yang ia lakukan itu bukanlah yang pertama. Pengalaman pertama memasukinya yang kemudian tembus di sebuah wisma yang dulu menjadi milik Mahapati Aryatada telah dilakukannya ketika berusia 15 tahunan. Romonya mengajaknya menelusuri dari awal hingga ujung, sekaligus itulah penyerahan sebuah rahasia yang harus disimpan rapat-rapat untuk tidak diceritakan pada siapapun. Terowongan yang dibangun di masa Mahapati Nambi itu disiapkan untuk menyelamatkan raja apabila kemudian terjadi keraman. Prabu Jayanegara adalah raja yang terbukti merasakan manfaat dari terowongan itu. Dengan memanfaatkannya, ia kemudian berhasil lolos dari jangkauan para makar itu. Tatak rambat Balemanguntur kini semakin berjejal namun hening. Para pejabat tinggi semuanya hadir tanpa terkecuali. Mahapati Gajah Enggon, Sang Wreda Mantri Empu Tanding, Sang Hamanca Nagari Laksamana Empu Nala, para Dharma Tyaksa dan para pengiringnya. Pada kalangan prajurit, para senopati berkumpul di kelompok mereka masing-masing, sementara para prajurit mengelompok sesuai asal kesatuan dan bangsal kesatrian masing-masing. Hanya para tanda yang menyebar tidak perlu mengelompok. Di antara mereka yang riuh menunggu upacara berlangsung, betapa terkejutnya seseorang. Edan, letupnya dengan terbelalak. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah Bre Wirabumi. Bagaimana dia bisa berada di sini? Orang itu merasa gelisah. Ia yang beranggapan pertemuan itu harus diamankan merasa perlu untuk segera mencari jawabannya. Seorang prajurit penghubung kemudian dipanggilnya. Prajurit itu kini bergegas mendekatinya. Bagaimana dengan istana kanan? Tanya orang itu. Prajurit penghubung yang baru tiba itu dengan sigap memberikan laporannya. Istana kanan telah terhubung rapat. Bre Wirabumi telah terkucil. Namun prajurit penghubung itu terkejut bukan kepalang ketika ia diminta untuk menoleh ke sebuah arah. Di sana nampak Bre Wirabumi sedang menempatkan diri mendekati Mahapati Gajah Enggon. Tadi hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri, Raden.
jangan pernah menyebut namaku. Panggil aku Sasadra. Teja Sasadra. Prajurit penghubung itu kini mengangguk. Sungguh Raden Teja Sasadra. Tadi hamba melihatnya masuk kembali ke dalam istana yang sudah dikepung. Tidak mungkin baginya untuk meloloskan diri, Raden. Keberadaan Bre Wirabumi itu tidak hanya mencemaskan, namun sekaligus juga menjadi sumber pertanyaan bagaimana ia bisa hadir di tata kerabat Balimanguntur meskipun istananya telah dikepung rapat oleh ratusan orang prajurit yang bersenjatakan lengkap. Orang yang menggunakan nama Teja Sasadra itu berusaha keras untuk menemukan jawabannya. Namun ia tetap saja tidak berhasil untuk menemukan jawaban yang paling masuk akal. Kepada para prajurit pendukungnya, ia kemudian menyalurkan perintah dengan tegas. Ketika ia meminta agar istana kanan itu dipagari, perintah itu pasti akan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Apakah Raden Wirabumi memiliki kesaktian yang bisa menyebabkan berada di mana-mana tepat pada saat yang sama? Tanya Teja Sasadra itu dalam hatinya.